Halo rekan-rekan, berjumpa dengan saya Ayu Siska dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Kita lihat masuk ke materi, apa sih itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah salah satu dari sekian model bisnis yang dikembangkan atau berkembang di dunia. Secara sederhana, bisnis model kanvas adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi bisnis model kanvas ini strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis dan mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga ke tangan konsumen. Terdapat beberapa segmen di dalam bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan di dalam segmentasi pelanggan ini adalah harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. Yang kedua ada value proposition. Value proposition merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kelebihan dan keunggulan apa yang dimiliki produk kita dibandingkan pesaing adalah hal yang harus dituliskan di dalam value proposition. Yang ketiga itu adalah channels. Channels adalah cara Anda menjangkau customer. Tidak terbatas pada distribusi saja, tetapi juga hal lainnya yang menyebabkan bisnis Anda dan customer ini bisa bersentuhan. Yang keempat, ada customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Biasanya banyak orang yang bingung membedakan antara customer relationship atau channels. Kata kuncinya adalah relationship. Customer relationship soal hubungan, kalau channel ini kita berbicara tentang bagaimana kita menjangkau customer segment kita. Berikutnya ada revenue stream. Revenue stream adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Next ada key resource. Key resource adalah hal-hal paling penting yang harus kita miliki agar key activity dapat dijalankan dan value proposition kita bisa diberikan kepada customer. Next ada key activities. Key activities merupakan sebuah kolom yang harus diisi dengan kegiatan wajib apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Berikutnya ada key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak bekerja sama ya. Key partners kita kira-kira siapa saja. Dan yang terakhir ada cost structure. Cost structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus kita keluarkan untuk melakukan key activity dan nanti hasilnya kita bisa memperoleh value proposition. Oke, jadi sekian untuk bisnis beberapa tahapan atau segmen di dalam bisnis model kanvas. Kita next untuk gambaran singkat proyek. Kita cari dulu apa definisi dari proyek. Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menggunakan sejumlah sumber daya untuk memperoleh suatu manfaat atau benefit. Di penjelasan proyek ini terdapat penjelasan mengenai rencana bisnis atau proyek yang akan dilakukan untuk dapat memahami tujuan suatu proyek dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan proyek tersebut ke depannya. Dan terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek pasar. Aspek pasar, hal yang harus ada di dalam pembuatan aspek pemasaran pangsa pasar adalah aspek pasar ini. Pangsa pasar yang telah dipenuhi oleh pesaing, pangsa pasar yang menjadi peluang dan dapat dipenuhi oleh kapasitas produksi yang akan didirikan atau dikembangkan. Lalu kita melihat produk dengan harga kualitas tinggi sehingga marketable dan profitable, promosi yang efektif dan distribusi yang efisien. Lalu adalah kegiatan pemasaran yang prospektif. Nah, cara menyusun aspek pasar dan pemasaran, yang pertama itu kita dapat melakukannya dengan mapping atau pemetaan, yang kedua dengan segmentasi pasar, yang ketiga dengan survei penjualan, dan yang keempat adalah penetapan pelaksanaan strategi harga. Berikutnya terdapat aspek teknis.
Aspek teknis menjadi bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. Analisis ini diperlukan untuk memastikan gagasan atau ide yang sudah dipilih tersebut layak untuk dijalankan. Hal ini dilihat dari adanya ketersediaan lokasi, bahan, alat, teknologi atau metodenya, lalu keterampilan SDM khususnya, serta dana yang diperlukan guna mendukung kelancaran proses produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Aspek yang menunjang terjadinya suatu bisnis yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan ini merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan dalam berinvestasi, pendanaan, dan dividen. Keputusan investasi ini ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan yang pertama, kebijakan pengalokasian sumber daya secara optimal. Yang kedua, kebijakan modal kerja, dan yang ketiga adalah kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas, seperti merger dan akuisisi. Dan yang terakhir ada aspek manajemen dan hukum. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam rangka pencapaian sasaran dan atau tujuan suatu bisnis, tentunya melalui suatu proses manajemen yang meliputi 4 fungsi manajemen seperti yang kita ketahui, yaitu perencanaan atau planning, yang kedua perorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, di dalam aspek manajemen ini nantinya kita akan mempelajari yang pertama, manajemen dalam masa pembangunan proyek, yaitu siapa pelaksana proyek, bagaimana jadwal penyelesaian proyek, siapa yang melakukan studi masing-masing aspek seperti pemasaran, teknis, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, manajemen di dalam operasi, bentuk organisasi atau badan usaha yang dipilih. Lalu struktur organisasinya seperti apa, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatannya adalah seperti apa. Oke, sekian overview yang bisa saya sampaikan untuk materi studi kelayakan bisnis terkait dengan bisnis model kanvas. Lebih lanjutnya lagi bisa dibaca di modul dan semoga dapat membantu untuk memahami bagaimana bisnis model kanvas ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan selamat belajar.